Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, yang pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, meskipun di tengah-tengah pandemi kita dapat melaksanakan ibadah salat tarawih. Dan Allah juga menerima doa kita yang pernah kita doakan di penghujung Ramadan tahun yang lalu, agar Allah mempertemukan kita di Ramadan akan datang. Dan malam ini alhamdulillah kita sudah berada di Ramadan tahun 1442 Hijriah. Barangkali ada saudara-saudara kita yang dulu sama-sama kita berjamaah baik di saf pertama dan selanjutnya, tetapi kadang-kadang pada Ramadan ini kita tidak dapat bersama. Jadi kita sekali lagi bersyukur kepada Allah, Allah masih mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Rahmat dan sejahtera kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabat beliau sekalian. Imam besar, pengurus masjid serta jamaah salat Aisyah dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengisi tausiah ba'da salatul Aisyah di malam yang berbahagia ini, kita akan mengulang kaji yang berkaitan dengan sedekah, dengan topik metode bersedekah. Kenapa kita membahas metode atau cara bersedekah? Karena metode atau cara itu lebih penting daripada isi. Di dalam kaidah fikih dijelaskan at-tariqah ahammu minal maddah. Cara atau metode itu lebih penting daripada substansi ataupun isinya. Bulan ini bulan dilipat gandakan pahala oleh Allah apapun amalan yang kita lakukan. Yang paling masyhur, yang paling ma'ruf di tengah-tengah masyarakat muslim di seluruh dunia adalah melakukan ibadah sedekah di bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana sebenarnya metode bersedekah agar pahala yang kita sedekahkan itu terpelihara? Yang pertama, bersedekah itu dengan harta yang dimiliki secara penuh. Artinya tidak boleh, tidak diterima sedekah dengan harta yang bukan milik sah kita sendiri. Baik itu kita dapati dengan cara mencuri, atau kita dapati dengan cara merampas, ataupun dengan cara-cara ilegal. Bersedekah dengan sumber ilegal itu tidak diterima dan tidak mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan,
La taqbalullah salatan bighairi tuhurin. Allah tidak menerima salat tanpa suci. Wala sadaqatan min ghululin. Dan Allah tidak menerima sedekah yang sumbernya ghulul. Makna ghulul adalah sumber ilegal. Allah tidak dapat menerimanya. Berarti tidak berpahala. Itu satu. Yang kedua, bersedekah dengan harta yang baik. Allah di dalam Al-Quran menjelaskan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak mendapatkan kebaikan dari apa yang kita infak, kecuali kalau kita infak itu mimma tuhibbun, yang kita cintai, harta yang terbaik. Bukan bersedekah, bukan berinfak dengan harta-harta yang kita sendiri tidak menyukai lagi. Contoh, ketika ada bencana alam, beberapa waktu yang lalu di kita di sini ada bencana alam. Lalu kita lihat muncul grup-grup WA, Instagram dan sebagainya, membuat list untuk mengumpulkan sedekah. Apa sedekahnya? Yaitu pakaian-pakaian bekas. Lalu kemudian kita pertanyakan, apakah pakaian bekas itu adalah termasuk mimma tuhibbun, harta yang paling kita sukai, yang paling kita cintai? Tentu tidak. Dan kenyataannya, kalau pakaian-pakaian bekas yang kita infak, yang kita sedekahkan kepada orang, kita dapat melihat berapa banyak tumpukan pakaian bekas yang orang tidak menerimanya. Kemudian termasuk mimma tuhibbun adalah sedekah-sedekah dengan cara yang benar. Kita ingin beramal kepada Allah, harus cara yang diridhai oleh Allah. Bukan cara-cara dengan cara mencampur adukkan antara cara yang diridhai oleh Allah dengan cara yang dimurkai oleh Allah. Contoh, misalnya kita ingin menyumbang, lalu kita buat konser amal. Bagaimana logikanya amal satu kata yang nilainya positif, diridhai oleh Allah, lalu kita gandengkan dengan kata konser, satu kata yang tidak sesuai dan lebih banyak maknanya negatif, lalu kita sebutkan konser amal. Apakah sumbangan yang kita dapat dari situ lalu kita sumbangkan kepada orang lain disebut dengan mimma tuhibbun? Tidak. Itu cara bersedekah. Lalu kemudian, bagaimana agar sedekah yang sudah kita sedekahkan ke orang, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, pahalanya terpelihara? Ulama memberikan beberapa cara. Yang pertama, agar sedekah yang telah kita sedekahkan itu terpelihara pahalanya, yang pertama, sedekah itu ikhlas. Ikhlas adalah muhafadzatul amal an muraqabatin nas. Artinya menjaga amalan dari dapat dilihat oleh orang. Bukan bersedekah setelah kita sedekahkan ke orang, lalu kita foto, lalu kita viralkan. Seakan-akan dengan kita bersedekah itu agar orang puja, agar orang puji. Itu sudah bertentangan dengan definisi ikhlas. Definisi ikhlas muhafadzatul amal an muraqabatin nas. Menjaga amalan dari dilihat oleh orang. Tapi justru kita sekarang bersedekah justru memperlihat pada orang. Itu tidak ikhlas. Itu satu.
Yang kedua, agar pahala sedekah itu terpelihara adalah ikhfa'u al-amal, menyembunyikan amalan itu. Bagaimana makna menyembunyikan amalan? Sama seperti yang pertama tadi. Kita tidak menunjukkan ke orang, kita tidak menampakkan ke orang ketika kita beramal. Kita bukan untuk show kepada orang. Kadang-kadang kita ada satu kain sarung, kita serahkan kepada anak yatim. Anak yatim itu kita foto, lalu kita pasang di media sosial, agar orang dapat melihat semuanya bahwa kita sudah bersedekah kepada anak yatim. Seakan-akan anak yatim ini barang dagang. Ikhfa'ul amal, menyembunyikan amalan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha 'azza wa jalla yuhibbul 'abda at-taqi an-naqi al-khafi." Allah sangat menyukai, Allah sangat mencintai hambanya yang bertakwa, yang bersih, yang menyembunyikan amalannya. Tidak suka amalannya dilihat oleh orang lain. Urwah bin Zubair, salah satu tabi'in yang paling salih. Beliau tengah malam bangun tahajud, baca Quran dan sebagainya. Lalu ada orang yang mengintip beliau. Apa beliau lakukan di tengah malam itu? Orang yang mengintip itu kebetulan beliau dapat, beliau tangkap. Setelah beliau tangkap, beliau tanyakan, "Buat apa kamu buat di sini?" Ia menjawab, "Aku ingin melihat apa yang dilakukan oleh seorang Urwah yang salih di tengah malam." Apa respon Urwah bin Zubair? "Sekarang kamu sudah tahu apa yang aku lakukan. Jangan pernah kamu sampaikan kepada orang lain, sehingga orang tahu apa yang aku lakukan di tengah malam." Sampai seperti itu orang-orang dulu menyembunyikan amalan. Tapi hari ini kita viralkan semua amalan kita. Ada tahajud, selfie kita kirim ke WA, agar orang tahu bahwa kita berbuat tahajud. Bukan ikhfaul amal. Dua. Yang ketiga, agar pahala sedekah itu terpelihara adalah himayah al-fuqara wal muhtajin. Ketika kita bersedekah, ketika berinfak kepada orang fukara, fakir dan orang-orang yang membutuhkan, harus terlindungi orang tersebut. Jangan sampai dengan disebabkan kita sedekah kepada fakir, fakir tersebut justru mendatangkan mudarat. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, adamu ibqa'i asaril faqr. Artinya, jangan sampai dengan sedekah kita itu menyisakan kefakiran pada orang yang kita sedekahkan. Banyak sekarang orang yang minta sedekah misalnya. Kita bantu, kita kasih sedekahnya. Tapi jangan sampai dengan sedekah kita itu menyisakan kefakiran pada orang yang kita bantu. Artinya jangan biarkan orang itu terus seperti itu. Kalau Umar bin Khattab mengatakan apa? Wa idza a'taitum fa'aghnu. Kalau Anda ingin memberi, berilah sampai orang itu kaya. Tapi di kita di sini di kota Banda Aceh, 5 menit kita duduk di warung kopi, bukan 5 orang yang datang meminta sedekah. Lebih daripada 5 orang, 5 menit. Begitu juga di SPBU, begitu juga di lampu merah. Kita harus bersedekah memang. Tetapi cara bersedekah jangan sampai membuat orang yang kita sedekahkan lebih nyaman dengan profesi sedekah, meminta sedekah. Islam tidak menginginkan umatnya seperti itu. Ini jangan-jangan kita ini dengan begitu banyak orang yang datang, mungkin ada koordinatornya. Jadi kita harus bersedekah, lalu membebaskan status kefakiran orang itu, kita ubah menjadi orang yang tidak lagi disebut sebagai fakir.
yang tidak lagi disebut sebagai peminta-minta. Ini Islam. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, adamu ityanid darar. Tidak mendatangkan mudarat. Contoh, kita ingin menyumbang kepada fakir miskin. Lalu kita kumpulkan, kita suruh baris fakir miskin. Sampai-sampai kalau kita lihat di media ada yang berdesak-desakan untuk mendapatkan sedekah kita 50.000, ada yang terinjak-injak mati. Itu ityanud darar. Dalam agama dikatakan adamu ityanud darar. Jangan mendatangkan mudarat ketika kita membantu orang lain. Kemudian yang terakhir, cara kita bersedekah agar pahala.